Pada tema kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan ilmu dakwah. Secara umum, perkembangan ilmu dakwah dapat dibagi menjadi dua, yaitu jika dilihat dari sisi agama, dan juga dari sisi akademik. Dakwah Nabi selama di Makkah, setidaknya dilakukan dengan 3 strategi. Pertama, dakwah secara diam-diam. Pada tahap ini, Nabi baru mengajak kerabat, dan para sahabat terdekat, untuk meninggalkan menyembah berhala, dan berpaling menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berdakwah dengan semi terbuka, yaitu melalui praktik menyerukan Islam dalam lingkup yang lebih luas. Sedangkan tahap yang ketiga adalah dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Pada tahap ini Nabi mulai meningkatkan dan memperluas jangkauan dakwahnya, sehingga tidak lagi terbatas kepada penduduk Mekah saja, tetapi kepada setiap orang yang datang ke Mekah, terutama pada musim haji. Di Madinah, dakwah dilakukan dalam rangka pembinaan umat dan masyarakat Islam yang baru terbentuk. Nabi mulai meletakkan nilai-nilai dan norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, serta hubungan dengan masyarakat sekitar. Yaitu, dalam hal peribadatan, sosial, ekonomi, dan politik, yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Selama di Madinah, strategi dakwah Nabi dilakukan melalui gerakan Amar Ma'ruf, yaitu suatu gerakan untuk mengembangkan dan membangun tatanan sosial menjadi lebih baik, atau membangun sistem sosial yang berdasarkan atas nilai-nilai positif yang terdapat dalam kepribadian Nabi. Dakwah secara Amar Ma'ruf juga ditujukan untuk merealisasikan kebaikan di masyarakat, agar terwujud kemaslahatan dan kesejahteraan, serta lebih memperhatikan peran masyarakat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah yang dilakukan lebih bersifat amatir dalam arti penanganannya. Pada saat itu, umat Islam masih disibukkan dengan penataan internal, yang sebelumnya telah dikacaukan oleh kaum munafik dan fasik. Walau demikian, bukan berarti dakwah mengalami stagnasi dan hampa dari karya-karya monumental. Sebaliknya, terdapat berbagai momen penting, yaitu penetapan tahun Hijriyah, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan daerah Islam. Dalam rangka perluasan dakwah Islam, Bani Umayyah menerapkan sistem klasikal. Sistem tersebut dilakukan dengan cara menyebar pada dai ke pelosok negeri. Dai mengemban tugas dari khalifah untuk menyebarkan Islam secara damai. Ketika seruan dai ditolak, atau bahkan diperangi oleh suatu negeri, maka khalifah akan mengambil jalan lain, yakni melalui pembayaran upeti atau disebut jizyah. Ketika pembayaran upeti tetap ditolak, maka jalan terakhir atas penolakan tersebut adalah melalui peperangan. Pada masa inilah, muncul embrio pengembangan dakwah. Jika dilihat dari strategi atau konsep pengembangannya, dakwah ini dikenal dengan model dakwah bil kitabah. Model ini juga dikenal sebagai bentuk ijtihad, yakni bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran Islam, dengan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam mengembangkan sains dan teknologi, sehingga negara Islam menjadi rujukan bagi negara lain. Walaupun negara-negara Islam mengalami kemunduran, tetapi gerakan dakwah tetap berjalan, dengan menjelma dalam 2 bentuk. Yang pertama, untuk wilayah barat dengan bentuk dakwah formal, yaitu gerakan dakwah yang dilakukan melalui institusi resmi, dalam upaya melaksanakan atau merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Dakwah formal ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan dakwah bilhal. Dakwah tersebut lebih menekankan usaha dan kegiatan nyata, atau dakwah yang dilakukan melalui berbagai kegiatan, yang langsung menyentuh kepada masyarakat sebagai objek dakwah dengan karya subjek dakwah, serta ekonomi sebagai material dakwah. Sedangkan yang kedua untuk wilayah timur, aktivitas dakwah lebih bersifat sofistik, dan dikembangkan lewat jalur perdagangan. Model dakwah yang dikembangkan adalah dakwah kultural. Dakwah dilakukan dengan pendekatan kultur, yakni dengan memanfaatkan tradisi, adat istiadat, seni, dan kegemaran masyarakat. Aplikasi dakwah kultural ini, dengan menggunakan pendekatan dakwah bil lisan, yakni suatu upaya untuk mengkomunikasi ajaran Islam, yang dilaksanakan oleh dai kepada mad'u, baik secara langsung ataupun tidak langsung, melalui media komunikasi. Kedua model dakwah di atas
menyebabkan perbedaan karakteristik antara umat Islam. Di wilayah barat lebih bercorak formalistik, sedangkan umat Islam di wilayah timur lebih bercorak sufistik. Perbedaan ini bukanlah sebuah hal buruk, melainkan turut memberi sumbangan terhadap metode ilmu dakwah. Masa ini ditandai oleh adanya kesadaran umat Islam akan kemunduran dan kelemahannya. Para pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Dengan adanya kesadaran tersebut, maka mulai muncul pembaharuan pemikiran dalam Islam. Dalam bidang dakwah, mulai dikembangkan gerakan tajdid atau modernisasi Islam. Gerakan tajdid merupakan pembaharuan untuk menyatukan pandangan umat Islam dalam bidang politik atau pan-islamisme, akidah atau pemurnian tauhid, dan pendidikan atau modernisasi sistem pendidikan. Pemikiran dakwah, sebagai sebuah kajian akademik, dipelopori oleh Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar Mesir. Pada tahun 1942, Al-Azhar membuka jurusan dakwah. Ditandai dengan terbitnya karya besar dari Syekh Ali Mahfuz, murid dari Syekh Muhammad Abduh. Di Indonesia, pembahasan soal dakwah di dunia akademik telah dimulai sejak berdirinya PT AIN pada tahun 1950-an. Kemudian dilanjutkan dengan dibukanya jurusan dakwah pada Fakultas Usuluddin tahun 1960. Perkembangan selanjutnya menjadi program studi pada setiap perguruan tinggi Islam atau IAIN yang ada di seluruh Indonesia. IAIN Sunan Kalijaga adalah yang pertama kali membuka jurusan dakwah, yang selanjutnya diikuti oleh IAIN yang lain. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.